Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai analisis aspek-aspek studi kelayakan bisnis terhadap Sate Blora Cirebon. Anggota di sini ada Firanda Dwi Febiandini, saya sendiri, dan ada rekan saya Citra Ayu Putriyanti. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Citra Ayu Putriyanti. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Seiring berkembangnya zaman dan lingkungan ramai, sekali orang yang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli sesuatu. Salah satu UMKM kuliner dengan nama usaha Sate Blora Cirebon, usaha ini bergerak dalam bidang F&B. Badan usaha ini sudah berbentuk CV Blora Makmur Abadi, dan untuk intelektual properti usaha yang dijalankan bernama Sate Blora Cirebon dan Esteller, yang menyediakan berbagai menu hidangan dari berbagai dasar daging dengan kualitas dan harga yang terjangkau. Usaha ini termasuk ke dalam yang memenuhi segala aspek dalam studi kelayakan bisnis, sehingga ini sudah terjamin legalitasnya. Untuk selanjutnya ada pengertian studi kelayakan bisnis. Menurut Kasmir dan Jakfar 2003 adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan. Studi kelayakan bisnis ini bertujuan mengenali tantangan yang mungkin timbul di masa depan sehingga dapat mengurangi risiko ketidaksesuaian antara target investasi dan hasil yang diharapkan. Untuk selanjutnya di sini ada tujuan studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada menghindari risiko kerugian, yaitu studi kelayakan menjadi penting untuk mengurangi risiko kerugian di masa depan akibat ketidakpastian. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Jika kita mampu meramal kenapa yang akan terjadi di masa depan, itu akan mempermudah proses perencanaan dan identifikasi aspek-aspek yang perlu dipersiapkan. Yang ketiga di sini ada memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yaitu ketersediaan rencana yang telah disusunkan memberikan kemudahan dan menjalankan bisnis. Tim pelaksana memiliki panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil. Selanjutnya ada memudahkan pengawasan. Dengan pelaksanaan usaha atau proyek sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, akan mempermudah perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha tersebut. Selanjutnya ada memudahkan pengendalian. Apabila ada pengawasan yang dilakukan selama pelaksanaan pekerjaan, hal ini akan memudahkan deteksi apabila terjadi penyimpangan. Untuk selanjutnya ada pengertian UMKM. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dikuatkan melalui TAP MPR nomor 16 MPR RI 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan peran dan potensi strategi untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya ada ruang lingkup UMKM. Ada dua, yaitu sektor manufaktur dan agroindustri. Sektor manufaktur itu sektor industri yang menggunakan peralatan dan proses tertentu untuk mengubah bahan menjadi produk jadi yang siap dijual. Untuk sektor agroindustri berasal dari kata aktual dan industri yang berarti suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utama. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Firanda. Baik, di sini ada profil usaha. Yang pertama itu ada nama usaha. Usaha ini berbentuk dalam CV yang bernama Blora Makmur Abadi dengan nomor induk perusahaan 1203 000 25 2956.
Alamat kantor ini berada di Jalan Balai Pustaka Baru nomor 3, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sate Blora Cirebon adalah salah satu UMKM yang berada di Jalan Rawamangun. Pada awalnya, Sate Blora Cirebon buka di Jalan Blora, Jakarta Selatan oleh Bapak Haji Elia pada tahun 1978. Setelah memulainya perkembangan zaman dan era globalisasi, Sate Blora Cirebon didirikan kembali oleh Bapak Dedi Junaidi di Jalan Rawamangun pada tahun 1987. Sehingga nama Blora pada Sate Blora Cirebon ini berasal dari nama Jalan Blora yang dulu pernah didirikan di daerah Jakarta Selatan. Untuk nama Cirebonnya sendiri itu adalah karena sate yang dijual merupakan makanan khas dari kota Cirebon. Next. Nah, di sini ada aspek-aspek yang akan dibahas. Yang pertama itu ada aspek legalitas. Suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Bisnis Sate Blora ini pastinya sanggup memenuhi perizinan dengan mengajukan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, serta surat izin tempat usaha atau situ. Tentunya bisnis Sate Blora Cirebon ini sudah umum untuk legalitas usahanya. Sudah aman untuk legalitas usahanya. Next. Di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu ada analisa potensi pasar. Aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui berapa besar pasar yang hendak dimasuki, struktur serta kesempatan pasar yang ada, prospek pasar di masa yang akan datang, dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Aspek pasar serta pemasaran menyajikan tentang kesempatan pasar, pertumbuhan permintaan produk di masa mendatang, kendala-kendala yang dialami seperti keberadaan pesaing dan sebagainya, dan serta strategi yang dilakukan dalam pemasaran. Lalu selanjutnya ada analisa strategi, analisa persaingan SWOT. Di sini analisa persaingannya menggunakan analisa SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Di dalamnya ada seperti penyajian yang sangat cepat dan tidak memerlukan banyak waktu, harga yang ditawarkan masih terjangkau, banyak sekali menu yang ditawarkan, perlengkapan usaha yang sudah lengkap, sehingga waktu yang dijalankan lebih efisien. Banyak jasa yang ditawarkan seperti menerima catering, acara akikahan, dan bisa di-booking untuk acara lainnya. Usaha yang dijalankan juga termasuk ke dalam usaha yang berisiko rendah. Lalu yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Di sini kelemahannya sebagai permintaan terhadap produk yang naik turun, jadi permintaannya itu tidak stabil. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang dalam Sate Blora ini yaitu harganya lebih terjangkau, banyak varian menu, banyak melakukan promosi melalui sosial media, bisa dinikmati oleh semua kalangan, lokasi tempat yang strategis. Lalu ada ancaman atau threat. Ancaman pada Sate Blora Cirebon ini adalah pesaing pasar dari mulai perdagangan kaki lima sampai restoran bintang 5. Lalu untuk analisa strategi pemasaran untuk mencapai market share ada 3. Yang pertama itu STP marketingnya ada 3. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi pasar merupakan aktivitas membagi suatu pasar kelompok-kelompok pembeli yang berbeda mempunyai kebutuhan. Lalu segmentasi pasar pada usaha Sate Blora Cirebon ini lebih mengarah pada famili dari umur 30-50 tahun, tapi tidak terbatas hanya pada itu, dan untuk kalangannya pada usaha ini mengambil pada kalangan menengah ke atas, tapi masih bisa dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah karena harga yang dikeluarkan sangat terjangkau. Lalu ada targeting. Setelah kita mampu menganalisis segmen pasar, di mana
Dalam hal ini kita mengambil segmen tingkat sosial, maka berikutnya segmen tingkat sosial menengah dasar akan menjadi sasaran ataupun target pemasaran. Lalu ada positioning. Positioning di sini dalam produk sate Blora Cirebon akan kita posisikan sebagai produk sate yang telah populer dengan rasa dan berkualitas serta harga terjangkau yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Lalu selanjutnya, di sini ada strategi pemasaran. Yang pertama itu ada produk. Produk yang ditawarkan oleh sate Blora Cirebon ini sangat bervarian. Ada dari aneka sop. Aneka sop ini harganya sekitar 37 sampai 60.000. Dan juga ada aneka gulai, harganya sekitar 55.000 sampai 60.000. Ada juga aneka tongseng, harganya 45 sampai 65.000. Aneka nasi goreng yang harganya 35.000 sampai 40.000 saja. Lalu ada aneka sate, harganya dari 40.000 sampai 69.000 per porsinya. Dan juga ada aneka minuman yang hanya dari harga 3.000 sampai yang termahal itu sekitar 30.000. Lalu untuk strategi promosi yang dilakukan oleh Sate Blora Cirebon itu mereka menggunakan online marketing seperti Instagram, TikTok, YouTube. Di sini Instagramnya dari Sate Blora Cirebon itu ada namanya itu Sate Blora Cirebon 1987. TikToknya Sate Blora Cirebon dan YouTube-nya juga Sate Blora Cirebon. Dan juga dia itu ada websitenya, kalian bisa cek di Instagramnya juga. Lalu melalui media cetak serta media elektronik. Next. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama itu analisa penjadwalan usaha. Penjadwalan usaha Sate Blora Cirebon ini dibuat sebuah penjadwalan kegiatan penjualan yang berlangsung sesuai apa yang diharapkan. Penjadwalan usaha ini meliputi hari kerja dan jam kerja. Perusahaan ini beroperasi setiap hari dan tidak ada hari libur. Sedangkan jam kerjanya mulai pada jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Lalu untuk analisa kebutuhan kerja, bisnis rumah makan Sate Blora Cirebon ini membutuhkan tenaga kerja dalam bidang pemanggangan, bidang pemasaran, kasir, dan pelayan atau waiters. Dari semua bidang, maka dapat diperkirakan membutuhkan sekitar 10 karyawan. Adapun struktur organisasi sebagai berikut, itu ada owner, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer produksi, serta ada karyawan. Lalu ada kesimpulan kelayakan aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dari analisis penjadwalan proyek, kebutuhan tenaga kerja, serta rencana struktur organisasi yang jelas dan bisa diandalkan, maka bisa disimpulkan bahwa aktivitas dalam usaha ini berjalan dengan efektif dan sistematis. Selanjutnya, ada aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik merupakan suatu aspek yang berkaitan dengan proses pembangunan fisik usaha secara teknis dan pengoperasiannya. Dalam bisnis ini, lokasi berada di Jalan Balai Pustaka Baru, daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Lokasi ini sangat strategis karena berada pada pusat keramaian dan dekat dengan jalanan sehingga next. Lalu di sini ada analisa layout pabrik. Penentuan tata ruang usaha Sate Blora Cirebon yaitu berbentuk unik dan elegan. Bagian depannya tempat pembakaran sate, sedangkan bagian sampingnya tempat makanan para customer. Namun di bagian belakang terdapat dapur untuk menyediakan menu selain sate.
Lalu ada analisis kesiapan teknologi. Teknologi yang disiapkan dalam fasilitas produksi Sate Blora Cirebon ini yang masih cukup sederhana dan tradisional, contohnya seperti tempat pembakaran sate dan peralatan dapur pada umumnya. Namun demikian teknologi tersebut mampu untuk menghasilkan output yang banyak. Kemudian untuk mencatat alur penjualan dan pembelian disediakan sebuah laptop atau tablet, dan untuk media pembayaran sudah bisa dilakukan secara digital atau QRIS. Next. Nah, di sini ada aspek finansial. Pada usaha Sate Blora Cirebon ini, untuk usaha keluarga yang sudah turun-temurun, maka untuk perhitungan modalnya atau laba ruginya perusahaan itu tidak bisa dipastikan secara detail dan jelas, dikarenakan itu bersifat konfidensial menurut owner dari perusahaan Sate Blora Cirebon ini, di mana pemilik hanya bisa menyebutkan modal untuk mendaftarkan usaha ini ke badan usaha, yaitu sebesar 5 juta sampai dengan 7 juta untuk pembuatan badan usaha. Dan untuk bahan baku yang dikeluarkan pada proses produksi secara generalnya, yaitu ada sekitar daging kambing yang diproduksi seharinya itu bisa sampai 20-25 kg, daging ayamnya 10-15 kg, daging sapi 5-10 kg, ada sayur-sayuran hijau, aneka cabai, aneka bawang, kecap, bumbu dapur, dan sebagainya. Untuk alat-alatnya juga masih sederhana seperti kompor, pembakaran sate, alat panci, wajan, pisau, kipas, arang, gas, hanya seperti itu saja. Dan untuk lahannya itu memahami pasar dan lokasi dengan baik pada usaha Sate Blora Cirebon. Ini lahan yang mencapai luas 87 meter persegi. Untuk tempat ini tidak ada biaya sewa dikarenakan ini adalah usaha turun-temurun dan keluarga. Jadi tempat yang telah disediakan adalah milik keluarga. Next. Di sini ada aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama ada fasilitas. Fasilitas Sate Blora Cirebon menyediakan pelayanan jasa seperti menerima catering, pelayanan akikah, dan bisa untuk di-booking ke dalam acara pesta. Dan untuk tingkat daya beli masyarakat, Sate Blora Cirebon ini sudah berjalan selama sekitar 37 tahun hingga sekarang. Maka tingkat daya beli masyarakat sudah tidak usah diragukan lagi untuk menunjukkan bahwa pelanggan memiliki kemampuan dan minat untuk membeli produk yang ditawarkan oleh Sate Blora Cirebon. Lalu ada konsep menu dan harga. Sate Blora Cirebon menawarkan berbagai macam varian menu sehingga pelanggan tidak hanya berfokus pada sate-satean saja. Ada banyak makanan lain yang bisa dinikmati, namun menu andalannya adalah tetap sate kambing dan ayamnya. Next. Yaitu ada aspek lingkungan hidup. Pengolah limbah di Sate Blora Cirebon ini semua tim harus bertanggung jawab untuk mengolah limbah secara keseluruhan. Untuk menjaga lingkungan sekitar dari dampak negatif, untuk limbah minyak sendiri ada proses khusus yang dilakukan sebelum pembuangan agar tidak langsung dialirkan ke saluran pembuangan yang akan mencemari lingkungan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Sate Blora Cirebon meminimalkan dampak pencemaran dari operasional mereka. Jika dalam proses operasional Sate Blora Cirebon memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, maka pihak manajemen atau ownernya langsung yang akan memberikan teguran dan mengambil tindakan yang diperlukan. Next. Nah, di sini udah masuk ke dalam kesimpulan dan potensi usaha. Kesimpulan dari semua aspek dan pembahasan yang kita bahas berdasarkan hasil penelitian serta analisis data dan pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulan studi kelayakan bisnis dalam mengekspansi usaha Sate Blora Cirebon, yaitu UMKM Sate Blora Cirebon ini terkenal dengan rasa yang khas dan masih mempertahankan budaya tradisional dengan harga terjangkau agar bisa dinikmati semua kalangan masyarakat. Sate Blora Cirebon ini sudah cukup terkenal, bahkan banyak pejabat yang mampir untuk menyantap menu rumahan di sini.
Sate Blora Cirebon ini harus melakukan ekspansi usaha agar bisa lebih banyak lagi dinikmati semua kalangan masyarakat. Dan untuk potensi usaha, menurut hasil dari pembahasan keseluruhan faktor-faktor ya pada Sate Blora Cirebon seperti pasar dan permintaan, keunggulan bersaing, kebutuhan modal, regulasi dan izin, sumber daya manusia, proyeksi keuangan, dan resiko usaha pada Sate Blora Cirebon ini memiliki potensi yang sangat menguntungkan dalam dunia bisnis dan layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok 13 mengenai analisa aspek studi kelayakan bisnis pada Sate Blora Cirebon. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.